Kalau ngomongin soal mobile productivity, menurut gue emang paling bener itu adalah ngambil MacBook Pro dengan M1 Pro atau M1 Max chip. Dan makin produktif lagi kalau MacBook Pro kalian bisa kayak gini. Dan ini jelas bikin kita semakin produktif dimanapun. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas aksesoris yang menurut gue ini jelas racun banget buat para pengguna ekosistemnya Apple. Dan mungkin gue kasih tahu dulu kalau gue itu adalah pengguna MacBook Pro M1 Pro yang 2021 ya. Dan so far kalau memang kalian berada di ranah industri kreatif, editing video, desain dan lain sebagainya, menurut gue laptop ini bener-bener nggak ada lawan. Cakep banget. Kalau kalian pengen yang lebih jelasnya kita bahas tentang laptopnya sendiri, bisa nonton reviewnya karena gue udah pernah buatin video juga review dari si MacBook Pro M1 Pro-nya ini. Tapi sekarang gue pengen bahas aksesoris yang kalian bisa lihat kita bisa mengenhance productivity kita jadi jauh lebih gokil lagi dimanapun kita berada. Mungkin gue juga kasih intermezzo dulu buat yang belum tahu, salah satu fitur yang paling gue suka di ekosistem Apple gue itu adalah Sidecar. Dimana dengan fitur Sidecar ini kita bisa manfaatin tablet iPad kita untuk jadi ekstra monitor tambahan dari MacBook Pro kita. Yang itu juga pernah gue bahas di video yang berbeda. Kalau kalian kepo lebih lanjutnya cara pakainya gimana, walaupun gampang banget sebenarnya, tapi gue ada di video yang berbeda. Cuman sekarang kita berfokus pada aksesorisnya sendiri. Jadi aksesoris yang gue bahas di sini itu namanya adalah Edge Pro. Sebuah aksesoris tambahan buat device Apple kita yang dibuat oleh perusahaan dengan nama Rolling Square. Sebenarnya simple banget, jadi dia cuma kayak metal doang kayak gini disambungin, dia punya sebuah engsel dan dia membawa sisi magnet. Cuman konsep penggunaannya ini yang menurut gua bener-bener bikin mind blown banget. Sebenarnya kalau ngelihat dari konsepnya sendiri, penggunaannya itu bisa banyak banget. Kalian bisa lihat dari video-video yang memang didemokan oleh Rolling Square-nya. Tapi otomatis memang yang bikin gua kepincut banget dari awal itu adalah kayak yang kalian lihat di samping gua. Penggunaannya di mana dia bisa bikin iPad gua itu jadi second monitor. Sebenarnya memang bisa jadi second monitor si iPad pakai fitur Sidecar tadi, tapi di sini jadi lebih seamless gitu. Dia bener-bener nempel dengan monitor utama MacBook Pro gua. Cuman memang beratnya di iPad begitu juga di MacBook-nya itu kita harus pasangin kayak metal plate gitu biar si magnetnya ini bisa nempel ke device kalian. Mungkin akan lebih aman kalau kalian kayak di iPad atau di MacBook-nya pakai skin, jadi lebih aman gitu kan kalau kalian yang mungkin berasa ngilu kalau nempelin langsung. Tapi kalau gue pribadi ya udah gue tempel aja. Dia juga ada kayak removal gitu, pakai semacam benang keras gitu buat nge-remove lamp-nya. Gue sih udah sempet pasang dan copot karena gue sempet salah pasang gitu dan itu nggak ada masalah di body laptopnya, walaupun long term use-nya gue nggak bisa jamin dan gue tidak sarankan gitu. Tapi di gue paling nggak gue pasangin langsung di body iPad dan juga MacBook-nya, gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalian bisa lihat sendiri lah, dengan cuma mengorbankan tampangnya, jadi ada tempelan-tempelan magnet gitu, gue bisa masangin iPad gue dimanapun gue berada gitu. Bisa jadi multi monitor setup, mau gue lagi di cafe, mau gue lagi di taman, dan lain sebagainya. Dan ini beneran multi monitor, kalau kalian udah familiar dengan Sidecar harusnya udah tahu. Tapi ini beneran multi monitor, bukan kayak iPad-nya urusan lain, laptopnya lain gitu. Ini multi monitor tuh. Gue seberang-seberangin, dia benar-benar berfungsi sebagai device multimonitor yang menurut gue itu jadi workstation kemanapun gue pergi. Belum lagi performanya si M1 Pro ini, kalau kalian belum nonton reviewnya silahkan dicek karena performanya juga mendukung banget mau gue editing video sekalipun di luar tanpa akses colokan. Nah, yang gue suka dari si aksesorisnya ini gue kan ada beberapa ya. Ini yang gue pegang, ini barang ketiga gue. Di sini ada nempel 2 karena kalau buat pakai iPad dia memang butuh 2. Dan dia sebenarnya konsepnya awalnya dari si MagSafe juga ya. Jadi kalau kalian pakainya iPhone, itu nggak perlu kalian tempelin si stikernya tadi. Karena dia udah punya
magnet MagSafe di sini yang cukup aman juga gitu. Jadi ya bisa kepake juga buat kalian taruhin aksesoris, buat kalian taruh di samping laptop kalian itu aman gitu. Cuman kalau misalkan buat iPad, ya tadi mesti dipasangin plate-nya. Begitu juga di MacBook-nya. Tapi ya, gue suka banget, build-nya cakep, dia juga finish-nya tuh, karena ini gua ngikutin juga development-nya gitu ya. Dia finish-nya tuh bener-bener diusahain banget biar kayak silvernya Apple, dan so far memuaskan silvernya dengan MacBook Pro gua, dengan iPad gua, warnanya masuk banget, dan engsel-nya ini juga keras gitu. Jadi nggak yang kayak gampang kebuka ketutup gitu. Karena kalian bisa lihat dia cukup stiff gitu. Nih gua gini-giniin dia stiff. Walaupun dia sebenarnya kalau gua paksain gini bergerak gitu, tapi berada di power yang memang cukup gitu, sehingga gue buat atur-atur jalan tuh. Nah kayak gitu magnetnya kuat dan engselnya juga nggak loss gitu, yang membuatnya bener-bener enak banget buat dipakai gitu, enak banget buat dioperasikan. Kalian juga bisa lihat sendiri, produknya itu bener-bener simple banget. Bisa di posisi kelipet juga kayak gini, dan ini standby aja. Udah kalian mau pakai tas lempang, mau pakai tas ransel. Ya gue sih ransel karena kan kalau bawa laptop, tasnya perlu yang gede juga. Tapi ini nggak makan tempat gitu. Selipin aja udah di kantong, bawa 2, dan gue bisa bikin multi monitor setup kayak gini dimanapun. Jadi bener-bener Sikon yang gokil banget gitu, bikin productivity level gue tuh bener-bener meluncur banget. Dan selain buat multi monitor setup ini, sebenarnya konsepnya juga banyak. Kayak dia bisa jadi stand iPhone kita mau sambil nonton, kita taruh di meja gitu kan, dengan posisi vertikal, horizontal bisa, karena modelnya magnet doang juga, nggak ribet. Begitu juga karena iPad gue udah ada tempelan magnetnya, bisa jadi stand iPad juga kalau kita mau nonton di meja cafe, nggak mau dipegangin atau nggak mau pakai Magic Keyboard atau keyboard folionya dia, seamless aja, iPad doang kelihatan berdiri, bisa juga dengan kita bawa-bawa ini, selalu aksesibel gitu kan. Cuman sayangnya yang perlu jadi perhatian juga adalah barangnya sendiri itu belum dijual secara retail gitu, belum dijual secara bebas. Jadi gua dapat barang ini itu via project Kickstarter. Gua nge-back sebuah project Kickstarter sebagai percobaan juga waktu itu. Ini project Kickstarter pertama gua. Tapi ya, dengan resiko Kickstarter, gue nge-back itu dari bulan November tahun lalu, dan barangnya baru ada di gue sekarang akhir bulan Maret. Jadi itu pun udah by beberapa delay, karena tadinya harusnya udah mulai shipping itu Januari, ada delay, di-update, Februari ada delay lagi, di-update, dan sampai baru di tangan gue Maret akhir gitu. Dan itu memang resiko dari sebuah project Kickstarter. Tapi setelah nyobain barangnya, menurut gua ini konsep yang gokil banget, yang menurut gua Rolling Square ini perlu banget buat mass produce produk ini dan dijual secara retail gitu, dan masuk ke Indonesia utamanya, karena gue yakin banyak banget juga yang pengen produk ini. Nah sayangnya buat sekarang ya balik lagi, kalian belum bisa buat beli gitu ya, karena dia sistemnya back project Kickstarter, crowdfunding. Sama gue belum jelasin, secara konsep juga dia menarik karena dia membawa aksesoris lain kayak di paket yang gue back, karena kan kalau kita crowdfunding itu ada paket-paketnya juga. Gue punya beberapa tambahan kayak ada wireless charger buat tambahan di sini, tempel iPhone langsung ngecas gitu kan. Sama ada juga buat lighting. Jadi buat kalau kayak kita meeting online gitu-gitu, itu ada feel light tambahan yang itu juga build-nya cakep banget, bentuknya, finish-nya itu juga mewah banget, terasa barang-barang Apple banget gitu. Jadi nggak berasa kayak nempelin barang murah gitu di device kalian, tetap cakep banget. Cuman ya itu, sayangnya balik lagi dia belum retail, masih crowdfunding. Tapi gue saranin kalau kalian memang udah tertarik banget dengan barang ini, kalian bisa cek halaman crowdfundingnya, harusnya gue cantumin juga di deskripsi. Sama ya mungkin kalian pantau juga untuk si Instagramnya gitu, Instagram si Rolling Square ini. Karena kalau memang barangnya sebagus ini dan feedback dari user banyak, gue yakin sih harusnya mereka pede untuk mass produce gitu, untuk produce lebih banyak lagi dan dijual dengan harga yang mungkin reasonable. Sedikit buat gambaran ya, kalau yang versi gue itu gue waktu backup projectnya itu 133 euro, itu dirupiahin sekitar 2,2 juta sekarang. Dan ya so far gue puas, gue dapet 4 untuk versi si Edge Pro-nya sendiri. Lalu tadi ada wireless charger sama ada feel light yang mungkin gue kasih lihat aja di sini. Feel light kayak gini. Gitu, yang mungkin
Harusnya sih di B-roll udah kelihatan ya, tapi cuma buat meraktekin aja di sini karena lumayan seru juga. Gua akan kasih lihat ke kalian, dia bisa buat kalian live stream, Google Meet dan lain sebagainya. Menurut gua itu seru banget dan simple banget karena semuanya magnet doang gitu. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan dari sebuah produk yang menurut gue menarik banget buat dijual secara retail dari Rolling Square. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi racun. Walaupun sorry banget kalian belum bisa beli, tapi pantau aja perusahaannya karena siapa tahu nanti ada. Atau ya semoga aja mungkin ada knock off yang lebih murah yang bisa jadi opsi buat kalian yang udah tertarik kayak gini juga. Karena bentuknya tadi crowdfunding project, makanya gue pede mungkin di thumbnailnya gue berasumsi kalau belum ada orang lain yang punya di Indonesia gitu ya. Walaupun gue yakin ada juga sih karena yang backup projectnya banyak, gue yakin ada orang Indonesia, cuman ya gue buat thumbnailnya aja gitu kan, kayak semi-semi eksklusif dan ya gue pede nggak sebanyak itu yang punya produk ini. Tapi so far memuaskan. Oke, paling segitu aja. Semoga bisa jadi racun. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.